Ini teknik storytelling atau bercerita yang bakal bikin siapapun itu betah banget dengerin omongan lo, bahkan sampai dengan berjam-jam. Dan gue bakal mulai dengan yang pertama dalam video kali ini, gitu lah. Bang, emang sebenarnya apa sih itu storytelling dan emang beneran gue bisa pakai teknik ini? Pertama-tama, storytelling itu adalah teknik kita bercerita. Jadi, selama lo misalkan udah bisa pernah cerita ke temen lo tentang kehidupan lo, atau mungkin tentang pengalaman tersedih hidup lo gitu kan, intinya lo pernah cerita, maka itu udah gue sebut sebagai storytelling atau bercerita. Karena kebanyakan orang sering mikir, storytelling itu adalah lo harus bikin cerita yang super duper rumit banget dan seru banget buat diikutin. Enggak. Storytelling itu cuma sekedar bercerita doang. Dan yang kedua adalah, Bang, emang beneran gue bisa pakai storytelling ini? Dan jawabannya, yes. Storytelling atau kemampuan lo bercerita, itu bisa lo gunakan baik ketika lo nanti PDKT, ngedate nih sama siapapun itu. Yang kedua, dalam presentasi bisnis atau kerjaan. Yang ketiga, sekedar ngobrol biasa aja sama siapapun itu, lo bisa pakai storytelling ini. Yang keempat, kalau misalnya harus public speaking atau dalam komunikasi massa, ngomong ke media massa gitu kan, storytelling juga bisa digunakan. Jadi, bercerita atau storytelling bisa digunakan dalam kondisi apapun. Dan yang kedua, gue bakal jelasin dulu ya, itu adalah, Bang, kenapa gue harus pakai metode storytelling atau bercerita? Gini, dalam berbicara, ada dua potensi yang bisa gue lakuin. Yang pertama adalah, gue bisa ngomongin fakta. Contohnya, misalkan gue bilang, gue suka banget ke kota Bandung. Karena kota Bandung itu asri banget. Itu fakta yang gue sampaikan. Atau misalkan gue bilang kayak, filosofi stoikisme itu efektif banget nih buat nurunin kadar stres. Itu fakta juga. Oke, jadi fakta adalah lo sekedar menyatakan pernyataan. Yang itu intinya kita sebut sebagai fakta. Apakah itu fakta atau mitos? Kita belum tentu. Kita belum bisa tahu argumen itu fakta atau enggak. Tapi so far, dari pemikiran kita sendiri, ya setiap hal yang kita sampaikan adalah fakta. Iya kan? So, itu yang pertama. Yang kedua adalah gue bisa bercerita. Nah, bercerita adalah ketika misalkan gue bilang di fakta, filsafat stoikisme itu efektif nih bro buat nurunin kadar stres. Kalau gue ubah jadi cerita, ada gak cerita gue yang membuktikan bahwa filsafat stoikisme dapat nurunin kadar stres? Nah, ini dapat dibagi jadi dua. Personal story or outside story. Cerita personal atau cerita luar. Cerita personal adalah gue bercerita tentang diri gue sendiri. Misalkan gue cerita kayak gini. Dulu gue pernah banget tuh, tahun 2028 ya kalau nggak salah ya. Gue tuh jatuh tuh ke dalam masalah depresi tuh bro. Ya biasalah gara-gara gue tuh lagi stres gitu kan. Dan sama psikiater gue dikasih obat waktu itu. Dan cuman setelah gue minum obatnya, gue terus-terusan berobat ke psikiater, kayaknya nggak sembuh-sembuh gitu kan. Akhirnya gue mikir, gimana nih ya biar gue seenggaknya gue pengen bangkit dari kondisi ini. Akhirnya gue nemuin tuh bro, filsafat stoikisme yang ngajarin ada hal yang bisa lo kontrol dan hal yang lo nggak bisa kontrol. Singkatnya, setelah setahun gue coba deh pelajarin dan praktekin filsafat itu, puji Tuhannya dari psikiater gue bahkan bilang gue udah sembuh dari masalah depresi. Nah itu cerita, oke? Itu cerita gue personal. Bang, tapi kalau seandainya gue pribadi bang itu nggak meneliti atau nggak mengalami sebuah cerita, jadi gue nggak bisa cerita tentang diri gue pribadi nih bang. Itu ada nggak bang caranya? Oh ada. Dulu pas gue lagi presentasi bisnis gue kan ngewakilin marketing waktu itu. Dan ada satu penemuan yang ini ditemuin oleh tim gue di divisi ads waktu itu. Bukan gue yang nemuin ya, tapi tim gue. Yang dimana itu akhirnya ditemukan kurang lebih settingan apa aja yang cukup oke untuk dilakuin dalam ads. Nah akhirnya di titik itu gue milih untuk pendekatan cerita daripada fakta. By the way, gue bakal jelasin itu nanti kenapa gue pilih cerita daripada fakta. Akhirnya gue mulai cerita waktu itu, kayak gini kurang lebih. Halo Bapak Ibu semuanya, thank you udah hadir pada saat ini. Kenalin, nama saya Jason, saya perwakilan dari tim digital marketing di brand ini. Oke, so belum lama ini Bapak Ibu semuanya, dari tim kami itu menemukan satu penemuan yang luar biasa banget. Yang itu menciptakan ROI dari setiap iklan mencapai lebih dari 300%. Pasti Bapak Ibu semuanya mikir, kurang lebih kayak gimana nih untuk settingannya gitu kan. Nah,
tim kami waktu itu menemukan dengan sebuah, jadi gue bercerita dengan faktanya itu apa. Jadi so far, lo bisa menggunakan pendekatan cerita gue mengalami. Yang kedua, tim gue namanya Jason itu meneliti ABCDFG. Ceritanya sama kurang lebih. Oke, jadi alurnya bakal tetap sama, tapi lo menceritakan dia itu ngelakuin apa. Oke, simple. Jadi kayak gitu, cerita. Bisa personal story or outside story. Nah bang, terus sekarang kenapa gue harus milih untuk bercerita di bagian ketiga ini? Oke, kenapa gue harus bercerita? Cerita itu lebih diperhatikan oleh orang dan lebih mudah diingat oleh orang. Lo masih ingat gak? Gue sempat bilang ke lo, filsafat stoikisme dapat nurunin kadar stres. Mungkin lo udah agak lupa. Tapi lo masih ingat gak cerita yang gue ceritain tentang stoikisme menyembuhkan gue dari masalah depresi? Masih ingat? Nah, gue percaya, by the way itu cerita bikin-bikinan doang, jadi jangan terlalu dianggap beneran. Takut entah gue dibilang, bang lo bohongan nih bang tentang filsafat stoikisme. Of course, itu kan cuma buat contoh doang. Jadi gini, cerita yang tadi lo baru dengarkan, mungkin dalam seminggu ke depan bakal lo tetap bisa ingat. Oh bang Jason pernah cerita dia ABCDFG. Tapi kalau gue bilang kalau filsafat stoikisme dapat nurunin kadar stres, mungkin lo bakal lupa. Kenapa bang? Karena otak manusia emang udah di-wire atau udah dibikin secara DNA kita untuk lebih bisa mengingat cerita daripada fakta. Dulu pas lagi di zaman SMP, gue pernah punya seorang guru yang dia itu sering banget kebablasan cerita sampai jam sekolah selesai. Yang dimana kita tuh di kelas, kerjaan kita simpel banget, kita pancing terus ibunya buat cerita, biar kita nggak belajar gitu kan. Tapi yang menariknya adalah kita semua demen dengerin cerita dari ibu gurunya gitu. Makanya kita dengerin terus-terusan kan. Kalau nggak kita bakal ngantuk terus tidur. Makanya ya, gue di situ gue nyimpulin bahwa cerita itu menarik banget untuk otak manusia. Nah bang, terus kalau kayak gitu bang, kalau orang bakal betah dengerin omongan gue dengan gue bercerita, how do you tell a story? Atau gimana caranya lo bercerita? Cara lo bercerita itu sebenarnya simple banget, dan ini adalah strategi yang sering gue gunakan dalam kehidupan gue pribadi. Okay. Jadi cerita itu selalu dibedakan menjadi 3 bagian. Oke, ada karakter, ingin apa, mengalami konflik apa. Oke, udah itu doang aja. Jadi misalkan gue bakal memutuskan, gue bakal ngebahas tentang pengalaman kerja gue yang super duper buruk banget karena gue berusaha menjadi orang yang jujur. Oke, so berarti bang, gimana bang cara lo mengambil cerita lo? Ya ceritanya karakternya. Dulu gue tuh kurang lebih di tahun 2018 pernah kerja di sebuah brand yang di pengalaman tersebut itu ngajarin gue satu pelajaran yang masih gue ingat sampai sekarang. Udah kayak gitu dong, lo awalin dengan karakter. Nah, terus sekarang karakter lo tuh pengennya apa? Di cerita itu, gue pengen gue bisa jujur ke brand gue. Bilang ke brand gue bahwa, tolong dong, next time kalau revisi jangan terlalu banyak juga. Karena kan kasihan kita nih, karyawan dari brand ini juga. Jadi tolong dipastiin lagi ke brandnya, udah final belum. Jadi itu keinginan gue. Nah, gue bakal masukin ke ceritanya. Di brand itu, gue tuh pernah bilang ke brand gue bahwa, Pak, tolong dong, next time kalau misalkan dari klien belum final, boleh di-final dulu nih, soalnya kita udah kurang lebih 6 kali revisi gitu kan, ya demi kebaikan bersama juga. Terus, habis lo menyatakan keinginan lo, konfliknya apa? Atau problemnya apa? Nah, gue bisa bilang kayak, tapi tiba-tiba, account eksekutif dari brand tersebut itu malah balik ngomel ke gue, bilang nggak bisa kayak gitu dong, brand itu ya apa maunya mereka ya mereka dapetin, kita tuh harus memberikan servis terbaik bagi mereka bakal mana paham segala macam ABCDFG. Di titik itu baru dia masuk ke bagian keempat, yaitu adalah terus apa. Di titik itu akhirnya gue mikir, oke, kalau brand ini nggak bisa ibaratnya nerima kritik dari karyawan, mikirin karyawan itu bakal kayak gimana ke depannya dan segala macamnya, berarti gue mendingan keluar aja sama sekarang. Mendingan gue keluar aja. Dan itu jadi pelajaran gue sampai sekarang sebagai seorang leader untuk selalu mikirin karyawan gue ada aspirasi apa, mereka ada keluhan apa, dan segala macamnya. Bahwa kita sebagai perusahaan bukan cuma sekadar memberikan yang terbaik kepada pelanggan, tapi juga kepada tim dari brand kita. Dan itu cara lo bercerita. Jadi lo ubah jadi karakter, pengen apa, ngalamin konflik apa, terus apa. Dan ini adalah sebuah habits atau kebiasaan. Lo nggak bisa cuma cerita sekali dan lo udah terbiasa bercerita terus-terusan. Makanya gue saranin tiap hari ada sesi lo untuk latih kemampuan bercerita lo, storytelling lo, ngomong depan kamera aja. Sehari mungkin 10 menitan, bebas cerita apapun yang disusunnya di struktur
ada karakter, pengen apa, ngalamin konflik apa, lalu apa. Oke, so itu cara lo bisa bercerita yang bakal bikin orang betah ngobrol sama lo. By the way, kalau misalnya pengen lebih lanjut lagi investasi skill komunikasi, Stanley Academy juga udah ngebantu 1.300 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar komunikasi dalam 30 hari. Salah satu program kita namanya Communication Mastery, itu bakal ngebantu lo dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif, menguasai skill komunikasi kayak leadership communication, storytelling, sales communication, memahami psikologi di balik karisma, memahami komunikasi persuasif, retorika, dan masih banyak banget lain ya, yang semuanya bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan dalam 30 hari ke depan, lo nggak ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi kalau misalnya lo pengen cek linknya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, see you, bye-bye.